Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perlawanan Sultan Badarudin. Untuk anggotanya, di slide pertama kita bisa lihat di sini ada Zahra Naskiano, Talita Sekar, Widelia Putri, dan Anissa Rafianti. Selanjutnya di slide kedua, di sini ada Naila Keisha, Ririn, Fajria Kurnia, dan Keira Adeline. Dan di slide terakhir, di sini ada Azra Ariana. Oke, mungkin kita bisa lanjut saja ke slide yang pertama. Slide yang pertama adalah latar belakang perlawanan Sultan Badarudin. Ini diawali dengan Raja Kerajaan Palembang yang anti campur tangan asing ini berulang kali memukul mundur pasukan Belanda dan Inggris. Sebuah peristiwa pembunuhan orang-orang Eropa di Palembang yang dikenal dengan Palembang Massacre membuat Raffles geram kepada pemimpin kesultanan saat itu, yaitu Sultan Badarudin I pada tahun 1803 sampai 1821. Raffles kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Robert Gillespie untuk menghukum Palembang. Armada Gillespie akhirnya sampai ke Palembang dan menaklukkan kota Palembang pada 26 April 1812. Ulah Raffles yang membagi Kesultanan Palembang menyebabkan pada tahun 1018 kedua kesultanan dipersatukan kembali dengan Badarudin II sebagai sultannya. Untuk mengetahui sejauh mana kesetiaan Sultan kepada pemerintah kolonial, maka Belanda mengirimkan ekspedisi ke pedalaman di bawah pimpinan Muntinghe pada Mei 1819. Dalam ekspedisinya itu, Muntinghe diserang oleh rakyat Palembang, dan dia menyalahkan Sultan atas perbuatan rakyatnya. Sebagai jaminan agar Sultan tidak berbuat macam-macam, pemerintah kolonial meminta putra mahkota atau pangeran ratu untuk didatangkan ke Batavia. Dampak politiknya. Berakhirnya peperangan yang terjadi 2 kali selama tahun 1819 memberikan dampak terhadap bidang politik dan militer. Pada bidang politik dalam negeri, kemenangan ini telah mengantarkan Kesultanan Palembang Darussalam untuk menjadi suatu kesultanan yang berdaulat tanpa terikat dengan kerajaan atau pemerintah manapun, baik Belanda maupun Inggris. Pada Desember 1819, Sultan Mahmud Badarudin II mengangkat putra mahkota yaitu Pangeran Ratu menjadi Sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam, yang mendapat gelar Sultan Ahmad Najamuddin III. Kemenangan Sultan Palembang Darussalam dari pengaruh pemerintah Hindia Belanda membuat Sultan Mahmud Badarudin II kembali berkuasa penuh atas tahtanya di Kesultanan Palembang Darussalam. Setelah bertahun-tahun kedaulatannya sebagai pemimpin yang sah, terlalu terusik oleh kegiatan pemerintah Hindia Belanda yang ingin berkuasa. Kembalinya berkuasa penuh atas tahta sebagai seorang sultan di suatu wilayah, SMB atau biasa kita kenal sebagai Sultan Mahmud Badarudin II, berusaha lebih memperbaiki sistem pemerintahan yang ada di kesultanannya. Sementara SMB II mengangkat dirinya menjadi susuhanan. Dengan demikian, SMB II hanya sebagai pengambil kebijakan bagi kemajuan kesultanannya, sementara pelaksanaan kebijakan dilanjutkan oleh anaknya sendiri. Salah satu kebijakan dari SMB II selaku susuhanan yaitu berupa masukan kepada putranya selaku sultan yang baru untuk mempersiapkan kesultanan akan adanya serangan balik yang dilakukan oleh pihak Belanda. Selanjutnya ada dampak militer dari perlawanan Sultan Badarudin. Nah, dalam hal kerugian material, pihak Kesultanan Palembang Darussalam itu kehilangan beberapa kapal yang digunakan untuk membakar kapal-kapal Belanda. Sementara untuk
jumlah prajurit yang gugur, tidak ada catatan pasti beberapa jumlah yang gugur di medan perang. Di pihak Belanda sendiri, tercatat sebanyak 259 personilnya gugur dengan rincian 111 personil gugur pada saat terjadinya serangan di Bangka. 28 personil gugur selama perang yang terjadi di sepanjang Sungai Musi dan sebanyak 120 personil gugur pada hari pertama serangan. Strategi direncanakan dan dilaksanakan dapat meminimalisir jumlah korban dari pihak pasukan Kesultanan Palembang Darussalam. Dengan kesuksesan strategi yang dibuat oleh SMB 2, maka bertambahlah ilmu mengenai peperangan bagi para panglima dan prajurit Kesultanan itu sendiri, sehingga dapat menguntungkan berbagai pihak bagi pihak Kesultanan. Setelah itu, pasca Perang 1819, pihak Kesultanan Palembang Darussalam telah mampu memproduksi mesiu dan senjata sendiri. Selain itu, guna menambah senjata secara cepat, Kesultanan Palembang Darussalam bekerja sama dengan para pelaut dari Kesultanan Riau dalam hal menyelundupkan senjata melalui jalur laut. Dalam kerjasama ini, senjata berasal dari perdagangan gelap di Singapura. Bagi pihak Belanda, dengan kekalahan beruntun pada perang di tahun 1819, membuat pihak Belanda merencanakan untuk dapat mengalahkan Kesultanan Palembang Darussalam di masa yang akan datang. Sehingga kerajaan Belanda mendorong para pejabat militernya untuk terus menciptakan strategi dan teknologi baru di bidang kemiliteran untuk bisa mengalahkan Sultan Mahmud Badarudin II dan pasukannya. Dengan harapan, setelah mereka mampu mengalahkan dan menguasai Kesultanan Palembang Darussalam, dapat mengobati rasa malu Belanda di benua Eropa. Dampak sosial dan ekonomi. Hingga tahun 1819, Sungai Musi yang menjadi lokasi perang masih menjadi urat nadi bagi kehidupan masyarakat Kota Palembang, pada khususnya, dan masyarakat di Kesultanan Palembang Darussalam pada umumnya. Walaupun begitu, perlu kita ketahui bahwa Sungai Musi memegang peran penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat sekitar, karena Sungai Musi menjadi satu-satunya jalur transportasi perdagangan pada saat itu. Pasti kalian bertanya-tanya, seberapa penting sih peran Sungai Musi ini bagi perekonomian khususnya di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam? Penting tidaknya ini bisa kita buktikan ketika terjadi peperangan. Dampak nyata dari peristiwa perang ini dapat membuat perekonomian di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam mengalami penurunan yang cukup signifikan. Mengapa begitu? Karena banyak dari pembeli maupun penjual yang mengalami ketakutan ketika ingin mengadakan jual beli di sekitaran Sungai Musi. Namun terlepas dari itu semua, faktanya keberadaan Sungai Musi ini menjadi daya tarik dagang tersendiri di wilayah Palembang pada masa itu. Selanjutnya ada proses perang. Konvensi London 13 Agustus 1814 membuat Britania menyerahkan kembali kepada Belanda semua koloninya di seberang lautan sejak Januari 1803. Kebijakan ini tidak menyenangkan Raffles karena harus menyerahkan Palembang pada Belanda. Serah terima terjadi pada 19 Agustus 1816 setelah tertunda 2 tahun. Itu pun setelah Raffles digantikan oleh John Vandal. Belanda kemudian mengangkat Herman Werner Muntinghe sebagai komisaris di Palembang. Tindakan pertama yang dilakukannya adalah mendamaikan kedua sultan, Sultan Mahmud Badarudin II dan Husin Diauddin. Tindakannya berhasil. Sultan Mahmud II berhasil naik tahta kembali pada 7 Juni 1818. Sementara itu, Husin Diauddin yang bersekutu dengan Britania berhasil dibujuk oleh Muntinghe ke Batavia dan akhirnya dibuang ke Cianjur. Pada dasarnya, pemerintahan kolonial Belanda tidak percaya kepada raja-raja Melayu. Muntinghe mengujinya dengan melakukan penjajahan ke pedalaman wilayah Kesultanan Palembang dengan alasan inspeksi dan inventarisasi daerah. Ternyata di daerah Muara Rawas, ia dan pasukannya diserang pengikut setia Sultan Mahmud II. Sekembalinya ke Palembang, ia menuntut agar putra mahkota diserahkan kepadanya. Ini dimaksudkan sebagai jaminan kesetiaan Sultan kepada Belanda.
Bertepatan dengan habisnya waktu ultimatum Muntinghe untuk penyerahan putra mahkota, Sultan Mahmud mulai menyerang Belanda. Pertempuran melawan Belanda yang dikenal sebagai Perang Menteng atau Muntinghe pecah pada tanggal 12 Juni 1819. Perang ini merupakan perang paling dahsyat pada waktu itu, di mana korban terbanyaknya adalah pihak Belanda. Pertempuran berlanjut hingga keesokan hari, tetapi pertahanan Palembang tetap sulit ditembus, sampai akhirnya Muntinghe kembali ke Batavia tanpa membawa kemenangan. Belanda tidak menerima kenyataan itu, jadi Gubernur Jenderal GAGPH van der Capellen merundingkannya dengan Laksamana Konstantin Johan Walter Beek dan Majen Hendrik Marcus de Kock, dan diputuskan mengirimkan ekspedisi ke Palembang dengan kekuatan dilipat gandakan. Nah, tujuannya itu untuk melancarkan dan menghukum Sultan Mahmud Badarudin II. Kemudian mengangkat keponakannya, Jenderal Jaya Ningrat, sebagai penggantinya. SMB II telah memperhitungkan akan ada serangan balik. Jadi, ia menyiapkan sistem perbendengan yang tangguh di beberapa sungai di Sungai Musi. Sebelum masuk Palembang, dibuat benteng-benteng pertahanan yang dikomandani keluarga Sultan. Kelak, benteng-benteng ini sangat berperan dalam pertahanan Palembang. Pertempuran sungai dimulai pada tanggal 21 Oktober 1819 oleh Belanda dengan tembakan atas perintah Walter Beek. Serangan ini disambut dengan tembakan-tembakan meriam dari tepi Musi. Pertempuran baru berlangsung 1 hari. Walter Beek menghentikan penyerangan dan kembali ke Batavia pada 30 Oktober 1819. SMB II masih memperhitungkan dan mempersiapkan diri akan adanya serangan balasan. Persiapan pertama adalah restrukturisasi dalam pemerintahan. Putra mahkota Pangeran Ratu pada Desember 1819 diangkat sebagai Sultan dengan gelar Ahmad Najamuddin III. SMB II lengser dan bergelar Susuhunan. Penanggung jawab benteng-benteng dirotasi, tapi masih dalam lingkungan keluarga Sultan. Setelah mulai penggarapan bangsawan, Susuhunan Husin Diyaduddin dan Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom dan orang Arab Palembang melalui pekerjaan spionase dan tempat-tempat pertahanan di sepanjang Sungai Musi sudah diketahui oleh Belanda, serta persiapan angkatan perang yang kuat. Belanda datang ke Palembang dengan kekuatan yang lebih besar. Pada 16 Mei 1821, armada Belanda sudah memasuki perairan Musi. Kontak senjata pertama terjadi pada tanggal 11 Juni 1821 hingga puncaknya pada tanggal 20 Juni 1821. Bulan Juni 1821 bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Hari Jumat dan hari Minggu dimanfaatkan oleh kedua belah pihak yang sedang bertikai untuk beribadah. De Kock memanfaatkan kesempatan ini untuk memerintahkan pasukannya agar tidak menyerang pada hari Jumat dengan harapan SMB II tidak menyerangnya juga pada hari Minggu. Kemudian waktu dini hari Minggu 24 Juni, ketika rakyat Palembang sedang sahur, Belanda secara tiba-tiba menyerang Palembang di depan sekali kapal yang sedang ditumpangi oleh saudara Susuhunan Husin Diyaduddin dan Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom dan Susuhunan Ratu Mahmud Badarudin atau SMB II. Serangan dadakan ini tentu saja melumpuhkan Palembang hingga akhirnya Palembang jatuh ke tangan Belanda. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1821 berkibarlah bendera Red, White, and Blue di bastion kota Besak, maka resmilah kolonialisme Hindia Belanda di Palembang. Tanggal 13 Juli 1821 menjelang tengah malam tanggal 3 Syawal, SMB II beserta sebagian keluarganya menaiki kapal De Gerak pada tanggal 4 Syawal dengan tujuan ke Batavia. Dari Batavia, SMB II dan keluarganya diasingkan ke Pulau Ternate sampai akhir hayatnya pada tanggal 26 September 1852. Sebagian keluarga Sultan tidak mau ditangkap dan diasingkan ke daerah Marga 9 dan berasimilasi dengan penduduk di desa sampai meninggal disemayamkan di Tulung Selapan. Selama 30 tahun tinggal di Ternate dan sketsa tempat tinggal Sri Paduka Susuhunan Ratu Mahmud Badarudin atau SMB II disimpan oleh Sultan Mahmud Badarudin III Prabu Diraja. Sekian, terima kasih.
Sampai di sini saja presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau isi yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.